Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sobatku semua di podcastku Lahirkan Amal Soleh di Setiap Peristiwa. Di episode kali ini saya Muhammad Ibrahim Al-Hanif akan berbincang-bincang dengan seorang inspirator sukses mulia dan juga seorang CEO dan founder dari Academic Trainer, yaitu Pak Zamil Aizaini. Assalamualaikum Pak Zamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hanif. Gimana Pak, sehat selalu ya? Alhamdulillah, sukses mulia. Alhamdulillah. Kata istri saya makin ganteng. Alhamdulillah. Pak Jamil ini saya kenal memang sebagai seorang inspirator ya. Saya itu jujur saja Pak, saya sering mengikuti acara Bapak, terutama di acara BMT ya Pak. Yes, ya. Itu materinya itu selalu membuat saya, men-trigger saya gitu Pak. Jadi tidak membosankan kalau buat saya Pak. Kemudian berbicara yang sebuah menarik ya, tadi pagi alhamdulillah saya dan Pak Jamil ini sempat habis subuh ngobrol-ngobrol tentang sebuah value atau nilai. Nah, kita di lembaga amil zakat dan alhamdulillah Pak, di tahun ini LAS MKU itu SK dari kementerian izin kami sudah keluar. Alhamdulillah ya. Sudah keluar, jadi kami istilahnya kalau secara kenegaraan sudah resmi, diberi izin. Iya. Itu. Nah, kalau pandangan Pak Jamil, kan otomatis kalau sebuah lembaga amil zakat itu pekerjaannya disebut amil ya Pak. Sebagai seorang amil itu apa sih Pak value yang bisa kita angkat atau value apa yang bisa kita gali Pak? Iya, kalau amil zakat karena itu lembaga amanah ya. Dan kalau saya kaitkan dengan riset-riset misalnya dari Thomas C. Stanley gitu ya, maka supaya orang lain trust dan respect kepada kita dan membantu kesuksesan, maka value yang utama yang perlu melekat pada para amil zakat itu adalah integritas. Oke. Integritas itu sejalannya antara hati nurani, ucapan, dan tindakan. Jangan sampai amil zakat ucapannya apa, tindakannya apa. Ya, hati nurani yang dipahami apa, yang diucapkan apa, tindakannya apa. Kan kalau orang selaras antara hati nurani dan ucapan itu orang jujur. Kalau orang selaras antara ucapan dan tindakan itu orang yang punya komitmen. Nah, kalau orang yang punya integritas itu antara isi hati, ucapan, dan tindakan itu selaras. Nah, maka kalau seorang amil zakat yang pertama itu perlu punya integritas. Kalau dia dikasih amanah bisa dipercaya. Apa yang dijanjikan kepada muzaki atau apa yang dijanjikan kepada mustahik dijalankan. Jangan sampai membuat promosi yang itu menjanjikan sesuatu tapi tidak dijalankan. Itu namanya nggak punya integritas dan itu bisa kehilangan trust dan respect, kehilangan kepercayaan dari muzaki, kehilangan kepercayaan dari mustahik, dan itu tanda-tanda kehancuran organisasi kan gitu ya. Oke. Jadi kalau yang nilai pertama, value pertama yang perlu melekat dalam amil adalah integritas. Yang kedua itu ya walk the talk ya. Apa yang diucapkan dijalanin, bisa menjadi teladan, menjadi role model gitu. Apalagi misalnya amil zakat ini kan berbicara tentang spiritual ya. Ya maka amil zakat spiritualnya bisa dipertanggungjawabkan lah ya. Maksudnya melakukan segala sesuatu itu karena Allah, ingin dipuji Allah, bukan dipuji mustahik, bukan dipuji muzaki. Kalau keinginan kita melakukan sesuatu karena ingin dipuji mustahik atau muzaki, hati-hati, itu bisa membunuh hati nurani. Maksudnya gimana Pak? Ya kalau kita melakukan sesuatu karena berharap apresiasi, berharap tepuk tangan ya, bukankah nyamuk mati karena tepuk tangan kan? Jadi hati nurani seorang amil bisa mati karena sibuk berharap tepuk tangan dari muzaki, tepuk tangan dari mustahik. Maka yuk walk the talk, jadi role model secara spiritual. Aku melakukan ini karena Allah kok. Aku menjalankan aku jadi amil ini profesi pilihan kok, bukan pelarian ya. Dan itu bisa dibuktikan kok bahwa ini adalah profesi pilihan. Kenapa? Aku melakukan segala sesuatu dengan strategi terbaik, cara terbaik, dan selalu berusaha menjadi hasil yang terbaik. Jadi dalam kehidupan sehari-hari juga bisa menjadi
walk the talk juga, misalnya mengajarkan tentang ayo kita salurkan dana-dana kita kepada orang yang berhak. Dia juga bisa menjadi contoh. Yuk kita mengubah mustahik menjadi muzaki. Dia juga kalau misalnya masih mustahik karena boleh jadi dia juga harus berlatih menjadi muzaki gitu. Jadi walk the talk itu penting. Apa yang Anda sampaikan kepada muzaki, apa yang Anda sampaikan kepada mustahik itu dijalanin. Ya, kalau saya gabung itu walk the talk sama role model itu. Jadi kalau bekerja di lembaga amil zakat itu ya siaplah jadi role model. Kalau nggak siap jadi role model, mending lamar di tempat lain kan gitu ya. Karena perilaku Anda yang amati banyak. Diamati muzaki, diamati mustahik, diamati mitra kerja gitu ya. Diamati dari orang-orang sekitar gitu. Bukan berarti mau sok suci gitu ya. Tapi setidaknya berusaha untuk kemudian terus mendekat sama Allah. Jadi kalau itu melekat pada diri kita, maka lembaga amil zakatnya bisa tumbuh. Dan yang penting, saya selalu terbiasa 3 ya. Di antara sekian values banyak, tapi kalau dia seorang amil paling tidak integritas tadi, walk the talk atau juga role model. Yang ketiga punya empati yang tepat ya. Empati terhadap muzaki, empati terhadap mustahik. Ya. Empatinya bukan hanya kepada mustahik, kepada muzaki juga empati kan. Misalnya, dan itu dua culture yang layanannya beda. Ya, maka kita ketika berhubungan dengan muzaki, empatinya kepada muzaki kan. Ketika berhubungan dengan mustahik empatinya kepada mustahik, dan itu kayaknya 2 culture yang berbeda kan. Ibaratnya kalau mobil yang satu mungkin Xenia, yang satu Alphard gitu ya. Berarti mungkin cara melayani seorang amil dan jadi amil itu tidak hanya melayani muzaki ya, tapi dua-duanya muzaki dan juga mustahik dilayani semua berarti. Iya, malah mungkin 3, muzaki, mustahik, mitra kerja kan. Iya. Dan yang paling penting melayani Allah gitu. Jadi maka perlu punya kemampuan empati yang luar biasa tuh. Gimana supaya muzakinya puas, bagaimana supaya mustahiknya terangkat kan gitu ya. Itu sesuatu yang perlu dimiliki, melekat pada diri seorang amil. Jadi kalau diurut ya paling tidak 3 itu ya, integritas, walk the talk atau role model, dan kemudian dia punya empati yang memadai. Gitu Mas Adep. Oke. Tadi sempat ada yang menarik saya ini Pak. Bapak mengatakan bahwa menjadi seorang amil itu pilihan, bukan menjadi pelarian. Nah, saya curhat sedikit ya. Di generasi saya itu memang saya merasa di teman-teman saya itu kayak sedikit banget yang tertarik menjadi amil gitu. Tapi di satu sisi ketika saya bertemu dengan amil-amil terutama yang sudah lama, itu saya tanya kenapa dulu memilih menjadi amil, karena memang rata-rata orang pejuang dan mereka ya benar bukan pelarian, tapi mereka memang pengen menjadi amil. Nah, tips buat generasi-generasi muda nih Pak, biar bisa amil itu sebenarnya bukan pelarian, tapi sebuah pekerjaan yang pilihan, derajatnya tinggi dan itu bisa menjadi pilihan seperti itu Pak. Kalau saya malah nyoritinya bukan kepada bukan pada anak mudanya, tapi pada lembaganya. Lembaganya harus berbenah supaya kemudian menarik buat kaum milenial gitu. Oke. Karena saya akan milih itu kalau punya daya tarik gitu kan. Kan gue jatuh cinta pada lo kalau anak muda. Kalau lo punya sesuatu yang gue harapin gitu kan. Maka kemudian lembaga amil zakatnya yang perlu berbenah bagaimana supaya menjadi daya tarik buat anak-anak milenial gabung gitu ya. Kalau kemudian kegiatannya atraktif, kemudian kegiatannya juga milenial gitu ya, pemberdayaannya tidak model lalu, tapi kemudian dengan berbagai cara mungkin memanfaatkan teknologi atau apapun, orang-orang bilang gila ya, ternyata keren juga ya, boleh tuh. Misalnya kalau secara nasional kita kan contoh misalnya kitabisa.com, kan itu yang lola anak-anak milenial, karena dikelola dengan cara kekinian. Yang ngelamar ke situ anak-anak terbaik, karena kebetulan saya punya murid-murid yang terbaik waktu kuliah gitu, ngelamarnya ke situ kerja. Berarti pilihan kan, itu bukan pelarian. Nah, bisa nggak LAS ini dibuat kayak ya tadi daya tarik itu sama-sama lembaga sosial kan? Ini kalau contoh kasus kita bisa Mas Timi dan kawan-kawan itu yang mendirikan. Itu karena mereka punya daya tarik yang atraktif untuk menarik anak-anak muda. Padahal itu lembaga sosial juga. Apalagi seharusnya lembaga amal zakat
yang itu lembaga sosial yang membawa kata zakat, yang seyogyanya harkat dan martabatnya harus punya perasaan jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Kenapa? Bukan berarti sombong ya. Maksudnya perlu punya kebanggaan. Oh iya ya, kalau di situ insya Allah gaji dapat, atau penghasilan dapat, ganjaran dapat, rupiah dapat, ibadah dapat, ya. Dan itu para amil yang sekarang sudah jadi amil yang tanggung jawab mengembangkan lasnya itu, lembaganya itu naik kelas gitu. Maka tadi coba integritasnya kayak apa, coba kemudian kamu bisa jadi role model enggak, ya kamu itu walk the talk enggak, kamu punya empati enggak sama mereka, itu dikuatin sama kerja-kerja profesionalnya dijalanin sehingga anak muda itu tertarik gitu. Kita nggak boleh memaksa, kok sekarang anak muda nggak tertarik ya sama LAS, sama lembaga amil zakat. Ya, pengelola amil zakatnya perlu introspeksi. Lo ngelolanya profesional nggak? Lo digemari anak muda nggak kan gitu? Lo kekinian atau nggak? Kalau nggak ya tahu diri dong. Maka tugas para amil nih yang sekarang sudah, kalau Anda para penonton, para pendengar ini adalah aktif di dunia peramilan, maka yuk amilnya itu naikkan kelas. Ya, lembaga amil zakat itu bergengsi kok. Ya, lembaga amil zakat itu keren kok. Kontribusinya buat dunia ini besar kok gitu. Oke, berarti kalau bisa saya simpulkan bahwa lembaga amil zakat itu juga harus siap-siap bertransformasi ya Pak? Bukan banyak harus, wajib. Wajib ya, wajib bertransformasi dalam arti misalnya kalau anak muda nggak mau bergabung, berarti yang dikoreksi adalah si lembaganya. Bagaimana bisa menarik anak-anak muda untuk ikut bergabung, berarti kalau yang saya simpulkan seperti itu ya Pak? Iya, betul. Mengobrolin tentang value Pak, karena kebetulan di LAS MKU ini kan namanya membangun keluarga utama nih Pak. Yang jadi menarik bagi saya di obrolan tadi pagi dengan Pak Jamil itu, di keluarganya Pak Jamil itu punya value, family value. Iya. Nah, gimana sih Pak membangun keluarga utama atau keluarga yang memiliki value tadi Pak, seperti keluarga yang Pak Jamil Pak? Ya, kalau saya kan karena selama ini menangani korporat kan ya, di korporat atau di perusahaan itu banyak corporate value. Saya bilang loh, di perusahaan yang itu boleh saja kapan-kapan kita tinggalin, mereka aja punya corporate value. Masa di rumah nggak punya family value? Maka akhirnya saya buat family value. Family value itu apa? Nilai-nilai yang mengikat keluarga. Ya pokoknya anggota keluarga tidak boleh keluar dari koridor ini. Sebab kalau kemudian pokoknya ukurannya Islam ya kan luas tuh ya. Maka kemudian terlalu general. Yang kemudian di antara general itu mana yang kemudian difokuskan. Maka kemudian kita diskusi di rumah. Oh, berarti kita punya 3 value utama. Yang pertama itu agama. Semua orang yang hidup tinggal di rumah ini, apapun yang dilakukan perlu merujuk dengan agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Kalau Islam mengatakan A, kerjakan A. Kalau Islam memerintahkan sesuatu, walaupun ibaratnya seluruh penduduk bumi nggak mau melakukan, maka lakukan. Kalau kemudian agama mengatakan dilarang, walaupun kata orang baik, tetap aja ditinggalin. Itu agama. Kalau diterjemahkan lagi sama anak saya, bukan hanya agama, itu Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, tanya dulu Allah, ini kira-kira boleh nggak ya Allah menurutmu? Kalau kemudian boleh, ya Allah lagi, selalu dibawa. Ada masalah atau enggak, terus menurut Allah gimana ya? Terus Allah terus, berarti kemana-mana ke bawah. Terus nilai yang kedua itu di keluarga saya itu customer focus. Kita perlu fokus melayani customer. Wih Pak, kayak perusahaan, emang customer siapa? Iya. Istri saya itu customer saya. Maka tugas saya melayani sebaik-baiknya istri saya. Anak saya itu customer saya. Maka tugas saya melayani anak saya. Bagi anak saya customer dia. Dia harus melayani saya sebaik-baiknya. Bagi istri saya customernya. Saya harus melayani sebaik-baiknya. Begitu juga kalau ada tamu. Tamu itu kita anggap customer, maka kita layani sebaik-baiknya. Dan yang ketiga itu integritas, sebagaimana juga value yang tadi perlu dimiliki amil kan nomor 1 integritas. Karena saya sangat yakin dari berbagai riset yang ada itu ternyata faktor penentu sukses itu nomor 1 itu integritas. Maka di keluarga itu integritas. Maksudnya integritas apa? Omongannya bisa dipercaya, janjinya bisa dipercaya. Apapun yang dilakukan selaras antara hati nurani, ucapan dan tindakan gitu. Bahkan di rumah saya itu Mas, kalau misalnya kita punya produk disimpan di kulkas, sudah ditulis nama, maka tidak boleh ada yang boleh ngambil kecuali yang punya nama. Oh, oke. Ya, itu bagian dari integritas.
Kalau kita pingin rayu dia dong, misalnya yang punya namanya Hana, Mbak Hana boleh nggak minta ini, dirayu dulu dong sampai bisa. Kalau ternyata nggak gagal merayunya, ya nggak bisa ambil. Wong itu punya Hana. Oke. Saya misalnya mau pakai kamarnya Hana, walaupun saya kan sebelah kepala rumah tangga, saya tetap harus izin dia. Mbak Hana boleh nggak kamarnya dipinjem? Bapak pingin ganti suasana gitu. Atau kalau misalnya ada tamu, boleh nggak kamar Mbak Hana karena lebih nyaman dipakai tamu. Kalau dia nggak boleh, ya kan kita punya value, customer focus, tamu kan fokus. Oh iya, ya, jadi diingetin. Jadi hidup itu perlu pegangan, dan menurut saya pegangan yang kemudian perlu disepakati itu ya salah satunya family value supaya anak itu nggak bingung. Kadang kan anak bingung, ini boleh nggak ya? Ini diizinkan nggak ya sama orang tua? Ini diperbolehkan nggak sama orang tua? Kan anak bingung. Nah, maka pengikatnya itu adalah value. Jadi saran saya sih kepada keluarga yang nonton acara ini, coba miliki apa family value di keluarga Anda, yang itu jadi pegangan, yang itu menjadi rujukan suami, istri, anak gitu. Jadi kalau misalnya di rumah kan suka ada perbedaan pendapat juga. Ini gimana ini? Yuk kita lihat merujuk value. Menurut agama boleh nggak tuh? Menurut agama itu gimana tuh? Gitu. Apa namanya? Jadi rujukannya jadi lebih jelas, rujukannya jadi lebih clear. Jadi kita hidup jadi enjoy, asik, nikmat gitu, Mas Andi. Oke. Nah, tadi kan keluarganya Pak Jamil memang sudah memiliki value dan sudah menyusunnya ya, dan anak-anak Pak Jamil juga sudah menyepakatinya nih. Bagi keluarga-keluarga muda nih, termasuk saya nih Pak, saya kan alhamdulillah baru ada putri 1 dan juga baru 13 bulan. Apa sih Pak tips? Saya sebenarnya sering sih ngobrol sama istri, keluarga ini mau kita bawa kemana, kemudian pendidikan anak mau seperti apa gitu. Cuma belum terfikirkan nih saya untuk menyusun value bagi keluarga, family value yang tadi sampaikan Pak Jamil. Nah, tips buat keluarga-keluarga muda seperti saya ini untuk menyusun value itu, kemudian nanti anak juga bisa memahami value itu seperti apa Pak? Ya kalau menurut saya pulang dari sini Mas Hanif ngajak ngobrol istri. Ya kan ditanya, kalau menurut kamu hal-hal yang terpenting urusan value itu apa? Sebutkan 10. Oke kan? Aku juga mau nyebutin 10. Di antara 10 itu, yuk kita pers jadi 5. Harus bertahap tuh, supaya nanti ketemunya dalam. Oke, di antara 5 itu, coba menurut kamu mana yang 3? Yang itu wajib ada di kamu. Kalau kamu nggak punya itu, kamu nggak enjoy atau kemudian kamu nggak bertumbuh. 3, oke ya? Yuk aku juga punya 3. Kalau sudah sama, yuk gimana kalau 3 ini jadikan value? Kalau ternyata 3 beda, yuk kita diskusikan. Di antara 3 ini, yang mau jadi prioritas? Kita buat skala aja. Boleh jadi nilaiku, boleh jadi nilaimu, atau kemudian gabungan. Yang tadinya nilai istri misalnya A, kamu kok B, yuk kita jadikan formula jadi 1, ya. Atau ini kita sudah yang ini sama nih, ya udah kita jadiin gitu. Menurut saya mumpung anak masih kecil, dari sekarang sepakati supaya nanti kalau ada perbedaan pendapat, ayo kita merujuk kepada yang sudah kita sepakati. Jadi keluarga nggak berantem. Kalau toh berantem itu nggak terlalu ekstrim karena nilainya sudah disepakati. Kadang-kadang kan kalau nggak disepakati berantem. Bahkan ada keluarga ngadu ke bapaknya dimarahin, karena dimarahin ngadu ke ibunya, sama ibunya jadi akomodir. Bingung anak ini. Ini sikap yang benar yang mana ya gitu. Kalau di rumah saya sudah tegas, ini value-nya agama, customer fokus, integritas. Saya dan istri saya memegang itu. Ya, termasuk kalau kemudian anak berbeda pendapat, saya dan istri jawabannya kompak tuh. Kita diskusikan dulu, atau saya nanya, tadi jawaban mama apa? Mama jawab gini-gini. Menurut kamu jawaban mama benar nggak? Ya kurang gini, kalau kurang coba kamu komunikasikan ke mama, ayo kita ngomong bertiga. Jadi enak, ada panduan, ada rujukan. Ya jadi kalau ibarat kita mau pergi kemana, perlu mapnya gitu. Nah kalau itu ada mapnya, oh ini yang boleh, ini enggak, ada rambu-rambunya, ini lurus. Jadi anak juga nggak merasa terbebani hidup dengan orang tua. Ya. Jadi kalau Anda nih, anak Anda udah sering senengnya di luar, diajak ngobrol menghindar, itu perlu waspada loh ya. Jangan-jangan anak itu tidak nyaman di rumah, senangnya malah di luar. Nah boleh jadi karena di rumah itu value-nya nggak jelas. Bapaknya nggak bisa jadi teladan, ibunya juga beda pendapatnya. Jadi kalau saran saya, value itu perekat, value itu
pengikat itu. Atau Mas Hanif gampang gini. Mas Hanif ini punya emas batangan 10 gram misalnya. Ya. Pas dibawa jatuh ke comberan tuh. Dicari nggak tuh? Dicari, Pak. Cari. 10 gram ya. Terus 10 gram diambil, bau terus dicuci. Masih laku nggak? Masih, Pak. Kenapa? Karena memang emas dia. Iya, karena dia punya value, punya nilai kan. Oh, I see. Berarti value itu mau nanti apapun dia pasti punya nilai ya, bakal sesuai nilainya itu. Bandingkan sekarang Mas Hanif punya tisu 1 lembar, tiba-tiba pas jatuh ke comberan, diambil nggak? Enggak, Pak. Ya, nggak jelas value-nya kan. Ya, terlalu kecil nilai dibandingkan emas tadi. Nah, bagi saya value di rumah tangga itu, value di family itu emas. Maka kalau toh kemudian suatu saat kita berantem, suatu saat kita beda pendapat, suatu saat kemudian di antara keluarga kita ada yang kecewa, tetap aja kemudian punya nilai karena kita punya value sebagai rujukan. Gitu. Oke. Tapi kalau tadi yang saya tangkap dari penjelasan Pak Jamil tentang membangun value di keluarga, terutama keluarga baru, itu di komunikasi ya, Pak. Tadi saya lihat dari ceritanya Bapak, saya bisa menyimpulkan bahwa Pak Jamil bisa membangun sebuah komunikasi di keluarga itu yang bagus. Nah, membangun komunikasi itu gimana, Pak? Karena tadi kan Pak Jamil juga menyampaikan kalau saya misalnya mau punya value ya saya harus ngobrol dulu, kemudian tukar pikiran dan lain-lain. Nah, banyak juga kasus-kasus kadang di anak yang masih muda itu komunikasinya nggak jalan, akhirnya misi di sebuah keluarga nggak tercapai. Nah, membangun komunikasi yang baik kalau dari Pak Jamil seperti apa? Karena saya tadi lihat saya sebuah simulan, ini komunikasi berarti bagus antara Pak Jamil, istri, kemudian sampai ke anak. Itu membangun komunikasinya gimana, Pak? Komunikasi di rumah itu ada formulanya. Think now. Ya, think now. Think itu apa? T-nya true. Yang kita sampaikan harus true, benar. Ya. Kemudian H, yang kita sampaikan tuh helpful, membantu istri, membantu anak, bukan hanya untuk kepentingan kita. Kemudian I, inspiring. Think kan? T, true, helpful, inspiring, menginspirasi orang yang kita bicara. Kemudian necessary, dibutuhkan sama dia, bukan hanya dibutuhkan kita. Kemudian K, kind, kitanya tulus, kitanya baik, semata-mata untuk kebaikan dia, semata-mata untuk kebaikan istri, semata-mata untuk kebaikan anak. Maka now itu kapan waktu yang tepat untuk ngomong? Apakah saat ini? Now. Makanya think now. True, helpful, inspiring, necessary, kind. Okay. Yang kita sampaikan itu kudu benar. Jadi ngomong sama istri juga jangan tadi katanya gini, kok katanya. Loh, itu kan nggak true kan? Harus benar ya. Ini aku punya data nih, aku punya bukti ya. True. Yang kedua, helpful nggak? Kalau helpful ngapain disampaikan? Kasihan istri kita itu menerima informasi yang tidak membantu dia menjadi lebih baik, lebih berkembang kan? Oke, membantu kok. Inspiring nggak? Menambah sudut pandang dia nggak? Menambah wawasan dia nggak? Menambah, sampaikan. Ada lagi necessary, dibutuhkan nggak? Jangan-jangan nggak dibutuhin. Kalau nggak dibutuhin, ngapain kita kasih? Kemudian kind itu kitanya baik hati, kitanya tulus, bukan modus. Jadi kalau kita komunikasi bukan untuk kepentingan kita saja, untuk kepentingan dia, untuk kepentingan bersama gitu. Jadi think now. Itu sih formulanya buat keluarga muda. Pastikan kalau pas mau ngobrol sama pasangan yang masih baru, ya ini yang tak omongin bener nggak ya? Membantu dia nggak ya? Menginspirasi dia nggak ya? Dibutuhkan sama dia nggak ya? Terus akunya nih modus atau tulus ya? Gitu kan? Harusnya tulus kan? Iya. Kira-kira sepakat itu. saya, Pak. Dan cari momen waktu yang tepat. Jangan istri lagi cuci, lagi sibuk, kita tiba-tiba ngomong, ya masa. Kalau itu ya kadang-kadang saya nanya, "Ma, ada waktu untuk ngomong nggak?" Ya. Atau, "Ma, ini sesuatu yang penting, yuk kita ke kamar yuk, aku ada yang mau obrolin." Nah, dan aku ngomongnya, "Ntar Mas," misalnya istri saya, "Ntar Mas lagi baca novel." Oke. Berapa lama? Saya tunggu 30 menit. Oke. Ya udah, 30 menit kemudian kita ngobrol, kan enak. Jadi jangan kemudian tidak diucapkan, kan kita nggak bisa baca isi hati orang, nggak bisa baca isi pikiran orang. Bukan dukun ya, Pak? Bukan dukun. Jadi sampaikan dan diomongin, gini-gini, udah jalan. Gitu kira-kira. Jadi semuanya bisa diselesai kalau dikomunikasikan. Ya, komunikasi sudah, think now. Gitu kira-kira. Oke. Berarti memang ada tipsnya ya. Ini buat pendengar bisa dicatat bahwa membangun komunikasi di keluarga itu ada tipsnya.
Kemudian apa namanya yang menarik lagi sini sedikit bergeser ya Pak dari tadi keluarga, kemudian Amil gitu. Tadi kan Pak Jamil itu datang ke Jogja ini kan kebetulan dapat undangan dari BMT Fastabik Pati untuk mengisi apa namanya acara di sana. Nah, saya sebagai salah satu apa namanya yang tahu bagaimana perkembangan Fastabik itu. Nah, saya tuh pengen tahu dong Pak, menurut Pak Jamil kan bersahabat dengan salah satu founder ya di BMT Fastabik itu. Menurut Pak Jamil itu Fastabik itu seperti apa sih Pak dari pandangan Pak Jamil? Kalau menurut saya, kalau kondisinya masih seperti sekarang, Fastabik itu akan maju. Kenapa? Karena para foundernya rela untuk mengkader orang-orang yang di bawahnya. Yang tidak maju itu kalau ngekepinnya terlalu kenceng. Kalau kita justru ingin maju perusahaan kita, institusi kita, BMT kita, itu teori kemelekatannya dikurangi. Saatnya ini dilepaskan, saatnya ini diberikan kepada pimpinan. Jadi pemimpin melahirkan pemimpin, bukan pemimpin melahirkan follower. Nah, saya berinteraksi dengan teman-teman dari Fastabik, mental itu ada, semangat itu ada. Ya tadi saya ngisi raker di sana kan ada 48 pemimpin. 48 pemimpin. Dan itu yang perlu dikader, dimunculkan sehingga nanti yang muncul bukan nama founder terus. Ya tanda-tanda bahwa BMT itu atau organisasi apa tutup, kok yang muncul nama dia terus sih? Kapan kaderisasinya? Ya. Kok nama yang lain nggak muncul? Ya udah tanda-tanda menurun tuh. Jadi pemimpin melahirkan pemimpin, dan yang saya tanamkan, yang saya sampaikan juga kepada founder Fastabik, membangun sesuatu pakai value juga. Oke. Supaya kompak bahwa orang bekerja di BMT itu bukan bekerja loh. Bekerja di BMT sedang menuntaskan misi di muka bumi loh. Bekerja di BMT itu sedang menjalankan hobi loh, sudah menjalankan hobi, dibayar, dinilai ibadah lagi sama Allah. Keren kan? Gitu ya. Nah, kalau nilai itu bisa dimunculkan, orang kerja semangat. Dan saya lihat Fastabik punya apa ya? Punya modal untuk itu, karena founder-foundernya mau melahirkan pemimpin dan mau membangun itu pakai values. Ya tadi saya sampaikan, hati-hati lo ya, jangan fokus ke profit. Sekarang eranya profit ke purpose. Sebuah institusi itu dibangun justru dengan purpose, bukan dengan profit. Kalau dengan purpose, profitnya ikut. Tapi kalau dengan profit, sebentar lagi tumbang. Ya. Dan menariknya, teman-teman di Fastabik itu walaupun usianya jauh lebih tua dari saya, mereka mau. Dan bahkan akhir tahun ini mau pada ke rumah, mau nginep untuk kemudian diskusi bagaimana membangun Fastabik ke depan dengan tim, super tim, bukan Superman. Nah, buat teman-teman BMT ini ya, kalau tokohnya masih Anda, nggak ganti-ganti, waspada, tobat, gitu ya. Saatnya pemimpin melahirkan pemimpin, ya, jangan melahirkan follower. Ya, pemimpin baru muncul, pemimpin baru, dan boleh jadi pemimpin yang baru itu jauh lebih hebat dibandingkan kita. Itu kenikmatan. Jadi kalau istilah saya kepada para pemimpin ya, BMT, Baitul Mal atau LAS, ya, jadilah Tenzing Norgay. Pernah dengar cerita Tenzing Norgay? Belum Pak, gimana itu? Jadi yang menaklukkan puncak gunung tertinggi itu kan kalau di dalam buku sejarah Edmund Hillary. Oh iya. Edmund Hillary itu didampingi oleh Tenzing Norgay, penunjuk jalan. Oh. Begitu terdengar kabar Edmund Hillary menaklukkan puncak gunung tertinggi, wartawan nungguin di bawah kan. Begitu mereka turun, Edmund Hillary sama Tenzing Norgay, selamat. Edmund Hillary hendak menaklukkan puncak gunung tertinggi. Ada wartawan yang nanya ke Tenzing Norgay. Bukankah Anda Tenzing Norgay? Betul. Bukankah Anda Sherpa penunjuk jalannya? Iya betul. Saya wartawan di gunung ini. Saya tahu Sherpa itu jalannya selalu di depan. Ya kan? Iya betul. Berarti Anda dong yang menaklukkan puncak gunung tertinggi. Apa jawaban Tenzing Norgay? Selama perjalanan dari bawah ke atas, saya selalu berjalan di depan. Karena tugas saya itu Sherpa penunjuk jalan. Tetapi begitu kurang satu langkah di puncak gunung tertinggi, saya berhenti. Dan saya minta Edmund Hillary untuk menginjakkan kaki itu. Loh, kenapa Anda lakukan itu? Karena itu impiannya Edmund Hillary, bukan impian saya. Impian saya itu menemani. Oke. Menarik ini Pak. Pemimpin itu harus punya mental Tenzing Norgay. Dia mengantarkan orang jadi hebat, mengantarkan jadi orang hebat, jadi orang hebat, jadi orang hebat, jadi orang hebat. Pemimpin melahirkan pemimpin. Pemimpin dikelilingi pemimpin. Kalau konteks Indonesia, contohnya Hos Cokroaminoto. Ya kan ceritanya menarik tuh. M. Nasir naik kereta dari Bandung ke Jakarta. Begitu mau turun di Jatinegara,
Bapak host Cokro Aminoto ya? Iya. Nggak jadi turun dia. Boleh saya ngobrol? Boleh. Sampai Gambir. Ya mungkin kurang lebih 10 menit, 15 menit. Begitu turun, hidup saya berubah gara-gara ketemu host Cokro Aminoto. Jadilah Perdana Menteri akhirnya, M. Nasir. Ngobrol 15 menit aja dia jadi Perdana Menteri. Bagaimana kalau kos di rumahnya? Jadi presiden. Loh, karena Bung Karno itu kos di rumahnya. Oh, oke. Kahar Muzakar itu pemimpin DITI kos di rumahnya. Jadi semua orang yang hampir semua yang ditinggal di rumah host Cokro Aminoto jadi pemimpin. Nah, pemimpin BMT Fastapik atau BMT yang lain, pastikan yang berhubungan dengan Anda jadi pemimpin. Ke depan, jadilah Tenzing Norgay. Oke, asik gitu. sekali ini. Gitu. Kalau berarti saya simpulkan adalah sebuah lembaga itu atau founder ya lembaga lah ya itu tidak si pemilik atau pemimpinnya itu tidak boleh terlalu memiliki ya. Jadi dia harus rela bahwa dia itu bisa melahirkan orang-orang yang lebih hebat daripada dia. Ya, ada teori namanya hukum kemelekatan. Mas Hanif, misalnya itu ada kertas ya, terus dikasih air sedikit ditempel, nempel dikit kan? Yeah. Dilepas mudah nggak? Nempel. Dilepas mudah nggak? Enggak. Ini kertas dikasih air, terus sekarang dibuka sama Mas Hanif, mudah nggak? Oh, nempel Pak. Ya, mudah nggak lepasnya? Enggak. Nggak mudah. Coba bandingkan dengan selotip yang tebel itu, mana yang lebih mudah? Yang selotip atau yang kertas yang ditempel? Yang selotip tuh. Selotip. Kira-kira kalau kertas dibuka itu sakit nggak? Enggak Pak. Kalau yang selotip? Sakit Pak. Sakit. Apalagi ada bulunya saya. Iya. Kenapa? Karena itu terlalu melekat. Oke. Begitu juga kalau kita terlalu melekat memiliki BMT, begitu dilepas tuh sakit. Aduh, sakit kok dilepas. Maka jangan terlalu melekat. Nanti kalau melekat bisa jadi korun. Ya. Kalau nggak melekat seperti Nabi Sulaiman, hadamin fadli robik, ya kan? Ini adalah nikmat dari Tuhanku. Ya dilepas, ya lepas saja. Nah, itu namanya teori kemelekatan kepada pengurus BMT, entah Fastapik, entah BMT yang lain itu. Yuk, hukum kemelekatannya dikurangi. Ini bukan milik saya, ini titipan dari Allah. Yang namanya titipan diambil juga boleh. Ya, udah mengantarkan mereka jadi orang-orang hebat, pemimpin-pemimpin hebat, dan insya Allah kan pahalanya ngalir terus sampai kiamat. Oke. Terakhir Pak, masih berhubungan tentang tadi kan saya kenapa saya mau menanyakan Fastapik, kemudian value sebuah perusahaan itu sebenarnya saya pengen menanyakan bahwa ini kan LAS MKU ini kan lembaga baru ya Pak, lembaga amil zakat. Di pandangan Pak Jamil, ke depannya ini lembaga amil zakat itu value bagi umat atau mungkin Indonesia itu seperti apa Pak? Ya, kalau menurut saya era abundant itu sekarang muncul. Jadi setelah dulu kan ada pertanian ya, era berburu. Siapa yang berburu itu siapa yang kuat yang menang. Era bertani yang punya tanah luas menang. Era industri yang punya perusahaan. Terus era informasi, ya siapa yang informasi menguasai. Sekarang kan sebentar lagi kan muncul era abundant, berkelimpahan. Berkelimpahan itu apa? Berarti kita punya harta mudah nyumbang, punya ilmu mudah berbagi. Dan insya Allah kalau itu terjadi maka lembaga amil zakat itu akan tumbuh selama lembaga amil zakat itu bukan fokus penggalangan dana, tapi fokus pada program sehingga orang ini kayaknya bagus, yang punya duit rela tuh nyumbang. Abundant namanya, abundant mentality. Jadi kalau ke depan itu saya menganggap LAS itu akan tumbuh luar biasa selama pengelolanya tadi punya integritas, mau jadi role model atau walk the talk, dan kemudian punya empati dan buat seksi lembaganya, jadi cantik lembaga amil zakat ini, maka akan banyak pelamar-pelamar yang datang ya, ibarat gadis dia akan dikerumuni gadis pemuda-pemuda ganteng untuk melamar gitu. Oke. Terima kasih Pak Jamil atas insight dan mau datang ke studio kami. Iya. Jauh-jauh. Mungkin satu permintaan terakhir saya Pak untuk para pendengar ini, satu kata, dua kata atau satu kalimat buat para pendengar Pak. Satu kata, dua kata untuk pendengar apa ya? Satu kata, dua kata. Temanya kita. Quote-nya Pak namanya Pak Jamil yang saya tutupnya punya quote favorit ya. Boleh Pak. Pak. Anda sudah dengarkan kurang lebih 30 menit kan? Itu yang saya bagikan, insya Allah ilmu yang Allah titipkan ke saya. Tapi saya ingin mengingatkan, ilmu tidak akan mengubah hidupmu. Yang mengubah hidupmu adalah action berdasarkan ilmu. Jadi apa yang saya sampaikan di action kan, jangan cuma ilmu. Tidak akan mengubah apapun.
Gitu kira-kira Mas Arif. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Jamil sudah mau hadir di studio kami. Mungkin sekian perbincangan pada episode kali ini. Saya Muhammad Ibrahim Al-Hanif pamit undur diri. Semoga bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.